untuk Pak Kiai Haji Ustadz Yusuf Mansur akhirnya sampai pada di podium ini. Pak Kiai bisa membuka mata dari para netizennya Pak Kiai terutama. Jadi yang baik-baiklah yang diposting. Gimana perasaan Anda setelah dikukuhan menjadi dokter? Iya, pastinya bangga, senang, bahagia, tapi juga tidak membuat diri kita menjadi puas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini aku juga dan adik-adik menyaksikan kelulusannya gelar doktor ayah kami. Insya Allah, alhamdulillah sangat bangga sekali. Kami senang, bangga, dan luar biasa. Karena Yai Yusuf Mansur itu memang orangnya terutama dalam hal kesabaran. Dicemooh, dimaki, dihina, beliau itu nggak pernah untuk membalas. Akhirnya Ustadz Yusuf Mansur, Kiai Yusuf Mansur resmi menjadi dokter. Ya. Gimana perasaan Anda setelah dikukuhan menjadi dokter? Iya, pastinya bangga, senang, bahagia, tapi juga tidak membuat diri kita menjadi puas. Ini masih harus belajar lagi, masih harus nutut ilmu lagi, dan masih banyak yang mau dicari dan dikerjakan. Insya Allah, doain. Nggak ada puasnya di ilmu, amin. Ya, tadi kan tentang disertasinya tentang pondok pesantren. Kenapa itu memilih itu? Iya, dunia pesantren ini dunia yang unik, dunia yang meyakinkan, dunia yang menjanjikan, dunia yang punya harapan begitu banyak, dunia yang banyak sekali kebaikan, kehebatan, yang mana saya dengan disertasi ini dengan insya Allah mengundang semua penulis, mengundang semua akademisi, ayo tulis segala sesuatu tentang pesantren, gitu, yang baik-baik, yang hebat-hebat, yang menginspirasi, yang memotivasi, banyak banget. Nah, saya contohin misalkan dari sisi ekonomi, gitu, bahwa pesantren itu luar biasa loh, nggak mau belajar, gitu kan, nggak mau ngelihat nih, nggak mau ngasih masukan juga. Gitu. Harapan saya ini menjadi stimulan, menjadi gelombang baru, akan lahir dokter-dokter berbagai disiplin ilmu yang basisnya adalah pesantren. Baik basis input maupun output pesantren. Ya, tadi berbicara tentang undang-undang pondok pesantren. Ini esensi yang bisa dinikmati oleh pondok pesantren. Ya, satu yang bisa saya garis bawahi di antara rekondisi. Bagaimana pengakuan pemerintah terhadap dunia pesantren diwujudkan lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ini luar biasa. Dari pengakuan dulu ntar segala-galanya insya Allah ada turunannya nanti dari undang-undang itu. Ya, problematika di pondok pesantren kan beragam nih dengan diterapkannya nanti undang-undang pondok pesantren. Sebenarnya pesantren sudah bisa menyelesaikan programnya sendiri. Pesantren sudah bisa menyelesaikan problemnya juga sendiri. Tapi dengan ikut sertanya pemerintah, dalam hal ini negara, membuat tugas pesantren harusnya jauh menjadi lebih ringan. Apalagi udah janji pemerintah bahwa undang-undang ini tidak akan merupakan intimidasi, tidak akan merupakan intervensi. Jadi ini bantuan benar dan harus kita syukuri nih. Pencapaian sampai level ini harus disyukuri. Ya, tadi menyingkap juga tentang problematika yang harus dihadapi oleh pondok pesantren. Kondisi seperti ini kan banyak real ya terjadi nih. Iya real, tapi pesantren ini udah punya sejarah panjang bahwa pesantren mah udah bisa menyelesaikan sendiri gitu. Justru kalau ada intervensi jadi meluas problem-problem itu. Nah, gunanya nanti regulasi adalah mengamankan, gitu kan? Kalau bisa ya tidak ada persoalan, terutama misalkan persoalan uang, permodalan, kebutuhan, keperluan, peningkatan, perbaikan, perubahan itu diakomodir nanti dengan adanya regulasi itu. Termasuk misalkan ada dana abadi, ada bantuan pendidikan, peningkatan karir, pengakuan juga status itu. Iya. Insya Allah. Ini kalau dana abadi kan berkenan juga nih di musim politik ini. Nah, pondok pesantren ini bagaimana nih? Ya enggak lah, kan sifatnya bukan person, sifatnya lembaga. Jadi dari pemerintah lembaga ya ke pesantren, bukan person. Artinya jangan takut bahwa undang-undang pondok pesantren itu tidak terkait dengan pemaksaan malah bagus pemilihan. Ini bagus harus disambut ya. Harus senang. Ya baik, tadi disinggung tentang disertasi yang paling heboh gitu ya.
Ditanya bahasa Indonesia dijawab dengan bahasa Betawi. Ini kenapa ini Anda tidak bisa membedakan antara bahasa formal dan bahasa Ya saya dakwah? mah being myself aja gitu. Saya jadi diri saya gitu. Ya, dan ngapain juga terlalu formal kan begitu. Ini kan pemaparan, harus dengan memang gestur, gaya yang asli. Tapi tidak merusak secara akademisinya karena sifatnya kan data. Iya. Dan kita kan data kualitatif. Ya, baik, satu lagi mungkin harapan terhadap para santri ya, bahwa di era pendidikan formal ini memang pendidikan formal itu sangat penting. Bagaimana kira-kira Anda saran dan harapan? Ya, pesan saya kepada generasi muda, ilmu memang sekarang bisa didapat dari mana saja. Bisa diakses dari mana saja. Bahkan dari siapa saja. Tapi pendidikan formal ini penting karena pendidikan formal itu sudah mempolarisasi, ya, udah memfilterisasi juga. Artinya peluang buat generasi muda ini lebih hebat lagi daripada yang dulu. Dulu kan cuma formal tok, susah mengakses yang lain. Sekarang formal dan non formal bisa menyatu di dalam satu tubuh generasi muda. Wah, itu luar biasa. Iya. Harus disambut ini. Artinya jelajahi itu internet dengan segala macam platformnya, ada ChatGPT, ada AI yang sekarang jelajahi. Tapi formal tetap nggak bisa orang, nah nggak usah sekolah lo, nggak usah nyantren lo, nggak usah kuliah lo, nggak, jangan. Karena perlu juga orang yang disiplinnya sangat tinggi sekali. Perlu orang yang sangat disiplin kalau nggak sekolah, kalau nggak kuliah. Coba boleh lihat, kalau orang nggak punya semangat tinggi dan nggak punya disiplin tinggi, apa yang terjadi? Gara-gara kagak sekolah, kagak nyantren, kagak kuliah, tidur mulu. Iya. Main handphone mulu. Kata siapa? Semua ada di luar, tapi karena tidak menjadi peraturan, ya nggak bisa. Tapi kalau dia sekolah, dia nyantren, dia kuliah, formal, Iya. akhirnya kan ya tetap wajib masuk, tetap wajib ujian PR, tetap wajib mencari ini, mencari itu, tetap begini, tetap begitu, ada panduan. Iya. Kecuali emang dia darahnya udah emang darah pembelajar, nah itu sekolah membatasi, kuliah membatasi. Tapi siapa hari gini? Hah? Yang nggak sekolah tapi dari jam 4 udah bangun baca buku, iya bohong aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami, aku juga dan adik-adik menyaksikan kelulusannya gelar doktor ayah kami. Masya Allah, alhamdulillah sangat bangga sekali sebagai ayah. Pastinya kan memberikan contoh untuk anak-anaknya, dan ini memacu semangat kami sebagai anak untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dan berdedikasi kepada di mana kita berada, terutama di pesantren. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Pokoknya very proud sama papa. Mudah-mudahan bisa terus sampai dapat gelar guru besar, profesor, dan seterusnya. Nggak pernah berhenti belajar. Dan terima kasih telah menjadi ayah yang baik, memberikan contoh yang baik kepada kami, dan selalu positive vibes baik di rumah maupun di luar. Sarangin. Bangga sekali, dan saya tidak kaget. Karena kita sering diskusi memang tentang Yai Yusuf Mansur, termasuk rencana beliau jika setelah mendapatkan gelar ini, dia ingin betul-betul mengembangkan ekonomi secara nyata konkret, termasuk membina pedagang-pedagang kaki lima. Kami senang, bangga, dan luar biasa. Karena Yai Yusuf Mansur itu memang orangnya terutama dalam hal kesabaran. Dicemooh, dimaki, dihina, beliau itu nggak pernah untuk membalasnya. Itu yang istimewa, sehingga pada hari ini Allah mentakdirkan memberikan gelar doktor melalui manusia-manusia pilihan, termasuk Yai Khalil Nafis yang tadi mengujinya itu tadi. Itu Mas Yusuf. Baik, ini ke milenial ini. Ya, ini saya bawa gerbong ini. Nah, ini milenial ini cakep-cakep, cantik-cantik. Terus ada Mbak Astrid ini manajernya. Beliau ini yang menginginkan artis harus betul-betul dekat dengan ulama. Dan Yai Yusuf Mansur senang sekali dengan itu. Coba kamu bicara, Ali, sebelum Mbak Astrid. Ya, jujur buat saya sendiri, saya bangga banget dengan beliau. Karena selain ilmu agamanya bagus, ilmu duniawinya juga bisa dibilang hebat banget lah. Kita harus banyak-banyak belajar juga dari beliau. Ya, apalagi kita kan masih muda nih ya, wajib banget tuh. Ilmu agamanya wajib,
ilmu duniawinya juga wajib. Itu sih paling penting. Karena semuanya harus seimbang biar Hadisnya nggak ada kekacauan. Kalau bisa dibilang ada pepatahnya man aroda dunia fa'alaiha bil ilmi wa man aroda akhirat fa'alaiha bil ilmi wa man aroda huma fa'alaiha bil ilmi. Masya Allah. Genset. Iya. Ternyata teman-temannya pada nggak tahu loh kalau dia ahli hadis loh, gimana? Untuk Pak Ustadz Yusuf Mansur, selamat sekali lagi atas gelar doktornya. Kami luar biasa banget ya, Gen Z milenial melihatnya semakin bangga ya. Apalagi tadi yang dibilang Ali ya tentang ilmu agama dan juga pendidikan sama pentingnya gitu. Jadi itu pun membuat kami menjadi semakin bangga. Dari situ Randy bisa mengambil contoh untuk bisa ke depannya, bisa setidaknya bisa sukses juga lah. Dia sedikit juga nggak apa-apa. Yusuf Mansur, Kiai Yusuf Mansur, kita sangat termotivasi juga dan kita makin semangat juga untuk belajar arti tentang agama, arti tentang dunia itu seperti apa. Terima kasih. Saya sebenarnya memang bisa dibilang salah satu manajemen artis. Kalau teman-teman bilang, ini manajemen apa sih syariah ya gitu loh Gus. Karena saya jujur, jadi gini, sebenarnya enggak, saya sih eye-catching saya ya seperti ini aja lah ya, kita rock and rollan. Karena buat saya hablum minanas itu sangat penting, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ibadah kita pribadi juga sangat penting. Jadi adalah investasi untuk akhirat kita. Nah, makanya hubungan hablum minanas ya, hablum tabarakallah ya, fil umri. Hablum minanas buat kita semua ini penting. Saya selalu bilang, boleh kalian rock and roll. Kalian di dunia seni, pelaku seni segala macam, tapi ingat ada filter. Fondasi agama, Yes, ya itu yang paling penting, karena kalau sudah terfilter dengan fondasi agama masing-masing maupun itu dia agamanya di luar Muslim ya Pak ya, di sini kan ada Nasrani, Yemima dengan Stair ini kebetulan Nasrani, tapi Seneng mereka Nasrani yang rajin beribadah juga, mereka rajin ke gereja, dan saya sangat appreciate dengan apapun agama yang diyakini, karena kita berbineka tunggal ika. Jadi masing-masing harus fondasi dirinya dengan hubungan dengan Tuhannya, dengan kepercayaannya. Jadi saya berharap Gen Z milenial harus memfondasi diri dengan agamanya, ibadahnya, agar hubungan karya dan karirnya berjalan dengan filter. Kita boleh ikuti arus dunia pelaku seni, tapi jangan terseret arus, bahaya. Oh my God, luar biasa sifatnya. Oke, pendapat saya tentang Kiai Haji Yusuf Mansur. NU sendiri ini kan kaitannya dengan pesantren ya. Karena memang tadi kaitan program riset saya tentang pesantren, dan beliau memang pemangku pesantren besar salah satu di Indonesia. Jadi sejarah NU sebelum ada Nahdlatul Ulama itu ada namanya Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang. Cuman dalam perjalanannya itu tidak dilakukan. Pesantren-pesantren rata-rata kok contoh sampai sekarang bahkan mungkin sebagian pesantren di Banten ada kobong istilahnya ya. Nah itu masih jauh dari kebangkitan ekonomi yang memang digadang-gadang oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan saya memandang Kiai Haji Yusuf Mansur ini adalah eksekutor daripada cita-cita yang digaungkan oleh Mbah Wahab Hasbullah. Dengan jarak pandang, sisi pandang, kacamata pandang, maka kita semakin mengenal beliau, maka insya Allah tidak semua yang terlihat jadi sebuah kesimpulan, dan tidak semua kesimpulan jadi sebuah keputusan. Oke ya.